Shalom, ibu-ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita ibadah online, tapi puji Tuhan kita bisa mendengarkan firman-Nya melalui online. PWK GR Contokusumo. Terima kasih, Shalom, ibu-ibu yang saya kasih di dalam kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, sore hari ini saya berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami, Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun membimbing kami. Tuhan, malam hari ini bukan kekuatan hamba kalau boleh berada di tempat ini, karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, bahwa duduk diam di bawah kaki-Mu ingin selalu mendengar suara-Mu, hikmat wahyu yang daripada-Mu, supaya yang mendengarkannya juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita menjadi pelaku firman itu tidak mudah. Kita harus berani bayar harganya. Seringkali orang enaknya aja, janji Tuhan harus digenapi dalam hidupku, tetapi membayar harganya tidak mau. Dan firman ini saya beri judul, ketaatan mendatangkan berkat. Di dalam Ulangan pasal 11, saya baca ayat 8 terlebih dahulu. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan ini ya, yang Tuhan berikan Ulangan itu adalah Tuhan berulang-ulang berbicara kepada umatnya, kepada umat Israel. Percaya, kamu nanti akan masuk tanah perjanjian, tanah yang banyak susu madunya. Aku akan menyediakan apa yang kamu perlukan, butuhkan, bahkan yang tidak pernah kamu pikirkan sekalipun, Tuhan menyediakan. Taat itu adalah sesuatu ya ungkapan di dalam firman ini seringkali banyak ya, itu di TV, itu apa tuh? Yang seringkali apa tuh, kayak seperti sales juga kalau menawarkan itu barang, ini bagus, dan ternyata kalau sudah dibeli ternyata barang itu tidak bagus. Dan seperti di TV juga iklan-iklan itu ya, menawarkan ini nanti berapa hari mukanya hitam bisa langsung putih. Lah mana ada ya, beli obat yang mahal sekalipun perawatannya sampai lama aja belum tentu bisa putih. Dan itu iklan-iklan dunia itu seperti itu. Mereka mengobrol janji, mereka bohong, ikrar janji. Tetapi firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman-Nya ya dan amin, sampai Tuhan mengulang-ulang. Ya. Di dalam perikop ini Tuhan tidak pernah ingkar janji. Lagu yang dinyanyikan pasti akan digenapi firman-Nya. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak sembrono dia mengucapkan janji itu. Tapi memang ketika dia mengucapkan janji, dia menguji iman kita. Bagaimana iman kita? Percaya kita, kepercayaan kita kepadanya seperti apa? Dan itu, ibu-ibu, mari di dalam pergumulan seperti apapun, keluarga kita, suami dengan istri, juga anak-anak dengan orang tua, mertua, juga saudara-saudara ipar. Mari kita mempunyai hati yang selalu mengampuni, karena pengampunan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Coba kalau kita nggak bisa mengampuni, maka akan terasa sesak dada ini.
Kan sepertinya sampah-sampah disimpan di hati kita. Kalau sampah-sampah disimpan di hati kita, lama-lama akan membusuk. Tapi Tuhan selalu mengingatkan kita untuk kita taat kepada firman-Nya. Di dalam Ulangan, ini masih pasal 11 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadat pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini kalau problem hidup kita mungkin sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter, sudah beli obat mahal-mahal, tapi kok tidak sembuh. Ada orang yang bilang, sana loh, pergi ke orang tua sana. Itu ya, dia kalau ngobati kasih air aja, langsung sespreng, langsung sembuh itu. Nah, bagaimana hati kita? Iman kita bagaimana sama Tuhan? Ketaatan kita bagaimana sama Tuhan? Jangan kita menyembah ilah-ilah lain. Sepertinya sudah di ujung tanduk, di ujung maut, sekalipun kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyembuhkan, sekalipun kita tetap bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Harga keselamatan itu mahal sekali harganya. Kita tidak dapat beli oleh apapun. Dengan kebaikan kita, dengan mungkin sosial kita kemana-mana, tidak mungkin dapat dibeli. Semua itu dibeli oleh karena Tuhan Yesus rela meninggalkan surga. Dia rela meninggalkan ya otoritasnya dan taat kepada Bapaknya sampai mati. Coba kalau Tuhan tidak taat sama Bapaknya, dia diejek, dia diludahi. Kalau dia tidak taat, pasti bisa aja Tuhan ditiup mungkin, gitu, langsung mungkin geletak orangnya. Tapi Tuhan tidak mau pakai otoritasnya, dia tanggalkan semuanya karena taat kepada Bapa. Karena dia diutus untuk domba-domba yang hilang, untuk orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang lemah letih lesu. Ya, kalau kita mau datang kepadanya, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Seringkali banyak orang Kristen sekarang, lah masa bodoh sudah. Aku sudah jadi orang Kristen, pokoknya minggu ke gereja. Aku tidak tahu nanti setiap hari aku lakukan apapun. Wes tidak apa-apa, pokoknya aku ke gereja. Tidak boleh ibu-ibu, kita harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan menyimpang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena tidak mudah kita menjadi pelaku firman, itu tidak mudah. Terus gampang-gampangan gitu, enggak. Kita harus, ya memang seorang anak mungkin taat kepada orang tuanya, tapi suatu waktu pasti ada salahnya. Tapi kan salah maksudnya tidak disengaja oleh dia. Dan itu kalau kita tanggap, kita mau berbalik ke jalannya Tuhan, pasti Tuhan juga mengampuni kita, memulihkan kita. Karena apa? Firman Tuhan itu adalah berdaulat dalam hidup kita. Dia mempunyai otoritas yang penuh, firman-Nya itu berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada di dunia ini ya perkataan yang bisa membangun iman kita, menguatkan iman kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang lemah letih lesu dan berbeban berat, dan jika kamu mau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil, dia mau mengampuni dosa-dosamu. Itu apa enggak enak? Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai menyembah ilah-ilah lain. Ilah-ilah lain itu juga bukan dukun saja ya, tapi uang. Uang itu bukan kita dikuasai oleh uang, tidak. Tapi uang yang kita kuasai, bukan kita dikuasai oleh uang. Kalau kita dikuasai oleh uang, maka kita gampang berbuat dosa. Karena cinta akan uang akan membawa kita ke jalan kehancuran. Itu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sampai dia berulang-ulang, dia mengatakan janjinya kepada kita. Dan di dalam 7
Itu sekarang banyak pengajaran-pengajaran sesat. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan mudah terus ikut arus dunia ini, bah. Orang banyak. Nah, kita kalau mengikuti orang banyak nanti kita akan tersesat. Kita jangan sampai diombang-ambingkan oleh angin pengajaran-pengajaran yang palsu. Seperti kanak-kanak yang tidak tahu akan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau iman kita bertumbuh dewasa, rohani kita, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dan kesesatan. Karena akhir zaman ini penawaran-penawaran yang menggiurkan hidup kita. Saya juga kemarin, anak saya itu bilang gini, "Mah, itu saya sudah bilang sama Lia di toko itu, nanti kalau ada orang apapun, kalau pergi situ nawarkan apa-apa, jangan diterima ya. Itu padahal dari bank." Ya sepertinya, wah bank ya gitu. Dia menawarkan ini loh, tak nganuk ke kartu kredit gitu. Tapi untung Lia tidak tergiur itu. Dia terus masuk, bilang sama suaminya, semanggil suaminya, "Loh apa mbak? Ndak, siapa yang minta kartu kredit itu?" Dan itu mau menjebloskan kita. Kartu kredit itu mau menjebloskan kita. Karena kalau kita punya kartu kredit, beli itu ya harusnya ndak butuh, jadi kita beli. Lah kita berhutang, ya akan membebani kita. Karena sekarang ini waktu ini corona ini banyak orang yang berhutang itu hingga banyak rumah tangga yang kacau balau, bahkan bercerai, banyak sekali yang bercerai. Oleh karena apa? Ya hutang dan hutang itu yang menjerat kehidupan mereka. Sehingga keadaan seperti ini, mungkin penghasilan mereka sekarang mungkin bisa setengah aja tidak ada, mungkin seperempat aja sudah bersyukur gitu. Nah untuk bayar hutang-hutang itu kan tidak bisa. Rumah hutang, mobil hutang, segala hutang, perabotan rumah tangga yang menggiurkan hutang, bahkan makan sekalipun hutang. Karena enak makan di rumah makan itu dapat diskon kalau pakai kartu kredit ini bank ini dapat diskon. Kalau tidak kita, iman kita teguh dan kuat, maka kita akan tergerus oleh arus dunia ini. Ya, kan Tuhan Yesus bilang, Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Maka kita juga harus dapat mengalahkan, bukan kita mengikuti dunia ini. Karena memang kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak berpikiran akan duniawi. Biarlah pikiran kita adalah pikiran yang surgawi, pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kita. Yang ketiga, berkat Tuhan yang disediakan bagi orang yang taat. Itu di dalam ayat 12 sampai 15. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tuhan memperhatikan juga hewan kita loh. Sampai hewan Tuhan perhatikan. Karena ketaatan terhadap firman Tuhan mendatangkan berkat yang besar. Pertama, kekuatan menghadapi tantangan hidup ini di ayat 8. Kedua, mukjizat berkat jasmani yaitu hujan ya pada tanahmu. Tuhan akan membalikkan keadaan juga. Tanah yang mungkin tanah keras, Tuhan akan memberikan tanah yang gembur karena dihujani terus. Itu Tuhan kita. Kalau kita taat, akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin memang orang ya ada khawatirnya, mungkin sudah tidak kerja, sudah pensiun,
nanti makan apa, ya kita berserah aja sama Tuhan. Kalau prinsip kita makan bukan dari bos kita, ya memang manusia kerja, tapi kita makan dari mejanya Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Saya juga mengalami semuanya, karena saya dan suami saya sudah tidak bekerja apa-apa, tapi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sampai saya terheran-heran melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Memang taat tidak mudah, harus kita bayar harganya. Seringkali saya juga tidak manusia sempurna, saya juga seringkali juga masih terpeleset. Kita tidak jadi pendengar firman Tuhan saja, tapi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Kalau dia sudah berjanji kepada kita, dia tidak akan mengingkari. Nah itu, kita sebagai orang Kristen harus kita mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kita harus ya seperti Yakub itu bergumul semalaman. Dia minta sampai Tuhan memberkati dia. Ya setelah Tuhan berkata memberkati dia, maka dia selesai, dia lakukan. Demikian kita. Kita kan anak perjanjian. Oleh kuasa darah Yesus itu perjanjian kita. Kita dimenteraikan oleh kuasa darahnya. Kita juga berhak menerima perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tinggal kita mau menerima apa enggak. Apa dongeng itu mengada-ada itu kok aneh itu ya. Nah itu ya terserah. Karena ibu-ibu yang saya kasih, kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga tunduk pada suami. Kita harus benar jalan, kita harus jujur, jangan selingkuh kanan kiri, ya itu tidak boleh. Kita harus taat pada suami, juga harus kita tunduk, apalagi pada Tuhan. Tuhan berkata yang dia tidak kelihatan, manusia yang kelihatan aja dia tidak mau tunduk, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan, dia apa mau tunduk. Tapi kita ibu-ibu, kalau kita mau taat, nanti kita akan menerima upah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perjanjiannya di dalam kehidupan kita. Kalau dia ngomong, dia berjanji, pasti Tuhan menggenapi. Karena Tuhan kita itu Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Mari ibu-ibu, kita tidak usah khawatir. Mungkin anak-anak kita serahkan sama Tuhan. Kita mohon hanya satu, biar takut dan gentar akan Tuhan ada di hati mereka, supaya mereka hidup di jalan-jalannya Tuhan. Pasti Tuhan akan menuntun membimbing mereka. Dan perjanjian itu diberikan. Kalau kita sebagai orang tua juga harus kita berani membayar harganya. Ya, seringkali kita nabur di mana-mana kita nabur. Kalau hati kita hati yang tulus rela, maka berkat itu akan dicurahkan. Kita nabur, saya dulu kalau nabur tuh saya ingat ke anak-anak cucu-cucu gitu ya, supaya mereka nanti yang menuainya. Dan ternyata memang benar, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita terus berpegang pada firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita memang kadang tidak berhenti mulut ini memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita ada, karena firman itu harus diperdengarkan oleh anak-anak cucu-cucu kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati ibu-ibu. Biarlah kita dapat menangkap firman ini. Dengan ketaatan akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Kalau kita tidak taat akan datang kutuk dalam hidup kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita tetap tekun di dalam Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun belum ada hasilnya, tapi tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Meskipun mungkin di dalam kehidupan kita tidak dipenuhi, mungkin ke anak-anak cucu kita Tuhan akan memenuhi. Demikian dapat saya sampaikan. Mari ibu-ibu kita terus berdoa, karena doa itu besar kuasanya. Biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan.
Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Nah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Karena dengan ketaatan kami akan mendatangkan berkat yang luar biasa ya Tuhan. Tapi seringkali kami melenceng dari jalan-jalan-Mu Tuhan. Tapi Engkau Allah yang mengampuni kami. Engkau terus berbicara kepada kami untuk kami berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Tetap mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk banyak orang. Dan nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu mempunyai otoritas yang tinggi. Firman Tuhan itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, hormat, sembah, syukur kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan yang memberkati keluar masuk kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.